ahli dari terperiksa, justru melalui riset terbuktikan itulah proses yang rentan memunculkan internalized false confession. Ada satu contoh yang kalau majelis izinkan saya ingin ambil dari perkara yang lain. Silakan. Ini perkara terkait bom Bali, seingat saya bom Bali. Jadi ada seorang, seingat saya terdakwa, saksi, karena terdakwanya adalah izin saya sebut Abu Bakar Bashir. Jadi saksi waktu itu diperiksa mengatakan bahwa saya hadir dalam rapat bersama Abu Bakar Bashir. Itu kata saksi. Tapi kemudian digali lagi di persidangan itu, sampai kemudian pada titik si saksi ini mengatakan, iya ya, ini kurang lebih saya bahasakan dengan bahasa, iya ya, saya waktu itu hadir di rapat bersama Abu Bakar Bashir, atau saya simak berita bahwa ada rapat di mana di situ hadir Abu Bakar Bashir. Ini indikasi majelis internalized false confession. Seorang interrogator tidak harus mengintimidasi, tidak harus membujuk rayu agar seseorang memberikan keterangan palsu, tidak. Itu termasuk yang kedua berarti. Tapi pemeriksaan yang terus-menerus bertubi-tubi, berkepanjangan bisa menenggelamkan seorang terperiksa untuk kemudian menyampaikan keterangan yang palsu berupa internalized false confession. Apapun tipenya majelis, baik tipe pertama yaitu voluntary, atau tipe kedua yaitu coerced, atau tipe yang ketiga atau internalized, ini menunjukkan kepada kita betapa daya ingat manusia sangat rentan mengalami fragmentasi dan distorsi. Kembali ke pokok persoalan, lantas mana yang saya lebih andalkan? Apakah yang pertama tertulis tadi, ataukah keterangan yang mengandalkan daya ingat? Saya mengandalkan yang pertama. Baik, kami lanjutkan. Baik, dalam hal ada seorang saksi, ini mohon maaf kami sebutkan latar belakangnya, barangkali ada kaitan dalam psikologi forensik. Saksi tersebut sebelumnya pekerjaannya adalah GRO, Guest Relation Officer, di sebuah tempat spa dewasa. Kemudian dia juga sesama terdakwa di nomor perkara yang berbeda. Ya. Pada awal pemeriksaan di tingkat penyidikan, saksi ini mengaku teman dari seorang perwira tinggi polisi, Pati. Ya. Di persidangan awal-awal, saksi ini mengaku adalah rekan bisnis jual beli usaha. Tiba-tiba persidangan berikutnya berubah. Saksi tersebut mengaku mempunyai kedekatan khusus. Sidang baru lagi, berubah lagi, pernah tidur bareng. Sidang lagi, kawin siri. Kemudian sampaikan juga ada anak, nggak tahu apakah hasil hubungan dari mana, tapi diakui dari sang patipori. Anaknya katanya akan menjadi saksi, tapi sampai sekarang kita belum kelihatan batang hidungnya. Kita juga pengen tahu apakah mirip atau tidak. Mungkin sidang berikutnya saksi ini akan menceritakan dia sudah punya cucu dari patipori. Pertanyaannya, Oke, pertanyaan adalah di sisi lain saksi ini menerangkan hal yang terak belakang. Dari yang awalnya katanya kedekatan khusus, tapi saksi ini mengatakan misi Laut Cina Selatan saya yang batalkan. Saya minta penyelundupnya lari karena diminta jatah penyisihan oleh seorang patipori. Menurut dari serangkaian ilustrasi tadi, bagaimana pandangan ahli atas kualitas kesaksian dari saksi tersebut? baik, silakan dijawab dengan singkat, Pak. Ya. Hanya perlu dipastikan apakah segala hal yang dinarasikan oleh pihak tersebut bisa dibuktikan atau tidak. Kalau bisa dibuktikan, berarti itu tergolong sebagai true confession. Tapi kalau tidak terbukti, maka patut diduga itu adalah false confession. Tinggal diuji, apakah tipe pertama, tipe kedua, ataukah tipe tiga. Baik, itu jawabannya. Baik. Ada saksi yang sewaktu diperiksa di LPSK mengaku dirinya takut, tertekan, depresi, dan sebagainya atas tekanan Kapolda. Tapi di sisi lain, saksi menerangkan hal yang sebaliknya. Dia ingin ikut bekerja, justru meminta pekerjaan dari Kapolda. Bagaimana pandangan ahli? Apakah sama dengan yang tadi? Ya, saya bayangkan orang yang memiliki relasi negatif tentu
polanya akan avoidance, akan menghindar, bukanlah approaching, bukanlah mendekat tapi menghindar. Kalau seseorang mengatakan takut, depresi segala macam, dan itu disebabkan oleh lawan bicaranya misalnya, maka sudah konsekuensinya dia akan menjauh dari sumber stres tersebut, dia akan menjauh dari sumber depresi tersebut, dia akan menjauh dari sumber ketakutan tersebut, sesederhana itu. Tapi sebaliknya, kalau dia mengatakan dia takut, depresi, dan sejenisnya diakibatkan oleh lawan bicaranya, tapi pada saat yang sama dia mendekati lawan bicaranya, maka silakan dicek, boleh jadi itu termasuk false confession yang mana. Apakah false confession tipe 1, ataukah 2, ataukah 3? Baik, pertanyaan terakhir dari saya. Ada suatu institusi yang begitu terburu-buru mengumumkan anggotanya positif narkoba. Padahal ketika pengumuman tersebut disampaikan oleh pejabat tinggi di institusi tersebut, hasil tes urin, darah, dan rambut anggotanya belum keluar. Misalnya, pengumuman dilakukan tanggal 14 Oktober, padahal hasil tes berdasarkan berkas baru keluar 27 Oktober. Walaupun kemudian pimpinan dari institusi tersebut meralat. Menurut pendapat ahli, apa maksud dari institusi tersebut atau pimpinannya? Saya tidak bisa merespon karena contoh-contoh yang diberikan adalah barang-barang non psikologi majelis. Baik, non psikologi tidak bisa direspon. Terima kasih. Lanjutkan yang lain. Terima kasih majelis. Saya mau bertanya tentang pengertian keraguan tentang niat jahat dalam psikologi forensik sebagai perbandingan. Itu tadi pertanyaan saya, nanti takut dipotong majelis. Itu pertanyaan saya majelis, sebagai perbandingan di dalam praktek hukum. Apabila ada keraguan, maka hakim tidak boleh menvonis. Anda mungkin tahu di Amerika, beyond reasonable doubt, tidak boleh ada ragu-ragu. Oke, pertanyaan saya sekarang dari segi psikologi forensik. Kalau seorang jenderal dari awal dia dipersalahkan karena isi chatting, inilah misalnya isi chatting tersebut. Akan tetapi kalau dibaca isi chatting tersebut secara keseluruhan, ada berbagai penafsiran, berbagai arti-arti. Contoh tadi, yang pertama ahli sudah menyatakan, contohnya ada emoji, ya, ada emoji itu satu. Kemudian di bagian lain lagi ada kata-kata undercover bayi, ya. Kalau tadi kan ada undercover bayi, berarti penjebakan. Tapi ada lagi kata-kata jual dengan harga. Artinya ini saling bertentangan semuanya, ya, saling bertentangan. Kemudian ada lagi kata-kata musnahkan, hentikan. Nah, itu berbeda lagi. Kemudian ada lagi perbedaan berikutnya, terjadi penjualan oleh si anak buah. Nah, pertanyaan saya, kalau suatu dokumen chatting begitu berbagai kesimpang siuran, ya, apakah itu bisa dari sisi psikologi forensik memang ada keraguan tentang apa sebenarnya yang terjadi? Ya. Majelis, saudara penasihat hukum ini mempersoalkan substansi. Ya. Artinya dari apa yang beliau sampaikan tadi, saya menangkap bahwa informasi-informasi yang tersedia itu kontradiktif satu sama lain. Kontradiktif satu sama lain. Dari satu itu saja sudah ada persoalan tadi, bahwa ternyata perilaku dalam kurung pesan-pesan komunikasi itu tidak linear ke satu titik. Kalau kita ingin mengatakan ada seseorang ingin melakukan sebuah perbuatan pidana, visinya adalah perbuatan pidana tertentu, maka tadi saya katakan misinya pertama adalah menampilkan perbuatan, menyampaikan pesan-pesan yang linear ke arah terrealisasinya visi kejahatan itu. Tapi kalau ternyata banyak yang tidak linear, maka pada misi kejahatan pertama pun sudah ada persoalan. Itu pertama. Yang kedua, tanpa bicara tentang substansi, saya akan terlebih dahulu melakukan penakaran terhadap kualitas informasi itu sendiri. Apakah lengkap atau utuh, dan apakah akurat. Kalau tidak lengkap, apalagi kalau tidak akurat, saya ingin tahu apa penyebab ketidaklengkapannya. Tadi saudara penasihat hukum yang pertama ini saya kaitkan dengan apa ya? Saudara penasihat hukum pertama menyebut kata sampling. Apakah ini termasuk sampling yang saudara katakan ini sampling informasi, sampling data? Dipenggal-penggal, ya. Dipenggal, ya, sampling.
Nah, maksud saya, Ya, kalau dipenggal-penggal tadi kan udah jelas ahli mengatakan itu tidak berkualitas. Ya. Kalau saya itu fokus ke redaksional. Ya, substansinya jadinya kan. Ya, redaksional kata-kata apakah perbuatan itu terjadi, kita tidak mau tahu. Dari segi redaksi chatting tersebut memang berantakan gitu. Tadi sudah sempat saya singgung majelis dengan satu contoh emoji saja, itulah contoh informasi yang disonan, yang tidak lagi harmonis satu sama lain. Semuanya jadi serba relatif, tidak ada kepastian. Kalau kemudian diminta untuk memutuskan apa, berarti ini A atau B. Saya akan penuh keraguan untuk mencapai pada titik kesimpulan itu. Jadi kalau redaksinya saling kontradiktif seperti itu, berarti semuanya serba tidak pasti, ada keraguan. Kalau kontradiktif, tambah lagi kalau tidak lengkap Ya. dan tidak akurat, Oke. semakin parah. Ditambah lagi kalau kejadiannya begini, tadi kan si jenderalnya yang dituduh inisiatif untuk melakukan penjualan, tahu-tahu kemudian pada waktu periode penjualan misalnya 3 Oktober, antara anak buah ini saling menyalahkan. Yang satu mengatakan kamu yang inisiatif, yang satu mengatakan kamu. Semakin kontradiktif lagi, apakah itu memperkuat bahwa memang ini tidak berkualitas dokumen ini? Demikian, saya kembali ke yang saya katakan tadi. Ketika data atau informasi itu sudah kontradiktif, itu sudah jadi persoalan serius. Lebih mundur lagi, persoalannya adalah pada ketersediaan data itu sendiri. Saya bahkan tidak usah masuk ke isinya, tidak usah masuk atau membahas substansinya. Ketersediaan informasi atau data itu sendiri pun problematis ini. Dengan demikian, apakah Anda setuju bahwa pengertian beyond reasonable doubt, di luar keraguan-raguan, dalam psikologi forensik maupun dalam hukum, itu pada rasanya tidak jauh beda? Ini mengingatkan saya pada yang saya katakan di bagian awal kehadiran saya di sini. Psikologi forensik itu menghamba, mendukung, supporting system bagi proses penegakan hukum. Apa-apa yang dikatakan oleh penasihat hukum terkait dengan beyond reasonable doubt itu berkelindan, berkesesuaian dengan temuan psikologi forensik. Jadi tidak ada yang bertentangan antara simpulan dalam psikologi forensik dengan ketentuan beyond reasonable doubt dalam hukum. Tidak ada pertentangan. Ya. Pertanyaan berikutnya, dengan demikian kalau terjadi keraguan dari segi psikologi forensik, apakah dengan demikian tidak boleh seseorang dinilai telah melakukan perbuatan A atau perbuatan B? Kembali silakan ditakar lagi. Saya tidak akan merespon itu secara spesifik. Artinya ada sekian banyak perspektif yang sudah saya sampaikan. Itu hak Anda sebagai ahli. Ya. Silakan diterapkan. Yang disumpah adalah ahli. Pertanggungjawabannya itu sebentar. Demikian. Kalau sudah tidak bisa, jangan dijawab. Jangan dipaksakan. Kepada penasihat hukum juga sudah 3 kali itu berulang menyatakan begini. Informasi berkualitas itu kan sudah dijawab tadi, lengkap dan akurat. Saudara sendiri menyimpulkan apakah itu sudah akurat dan lengkap, nah, berarti berkualitas, kan begitu. Pas lagi diulang dia menyatakan itulah yang disampaikan oleh ahli, bukan saksi fakta. Silakan yang lain. Terima kasih, saya belum memaksakan apapun, baru sekali bertanya majelis tentang itu. Iya, tapi udah sama dengan penasihat hukum yang satu tadi. Oke. Itu. Kalau gitu pertanyaan saya begini, Silakan. saya berhalus. Apakah ahli setuju kalau memang ada keraguan dari chatting-chatting tadi, apakah itu dengan demikian tidak bisa ditarik suatu kesimpulan? Saya tidak akan menarik kesimpulan dari pasokan atau ketersediaan data yang menurut saya tidak berkualitas. Terima kasih. Pertanyaan beralih ke yang lain. Saya mau kasih contoh begini tentang bahayanya suatu chatting yang dipegal-pegal dan bagaimana penyidik dan polisi jaksa memainkannya. Ada dari segi positif, ini pertanyaan saya. Dari segi psikologi forensik, contoh, saya mengirimkan WA kepada istri orang. Saya mengatakan begitu, sungguh indah kenangan kita tadi malam. Itu chatting saya. Langsung oleh suaminya istri tersebut, langsung saya dituduh perzinahan. Dan itu dipakai jaksa menggebu-gebu chatting tersebut sebagai bukti. Tahu-taunya sesudah saya kirim chatting tersebut, ada lagi WA saya, hehehe, aku cuma bercanda kok. Apakah itu salah satu contoh? Tapi karena dipegal-pegal chatting tersebut, maka yang dipakai hanya soal
kenangan kita satu malam. Apakah itu salah satu contoh bahayanya chattingan dipegal-pegal? Saya akan menjawabnya dari sudut pandang metode penelitian, Andres. Silakan. Begini, di dalam psikologi itu ada dua teknik sampling, randomized dan non-randomized. Randomized artinya secara acak, non-randomized artinya ya tidak acak. Nah, salah satu teknik untuk non-randomized sampling, perlu saya tulis atau Baik, silakan. izin aja. Kenapa saya berbicara tentang sampling ini, majelis? Dikarenakan narasi atau pertanyaan yang diajukan oleh saudara penasihat hukum itu ini menyangkut metode kerja, metode pengumpulan data, metode pengumpulan informasi. Yang pertama adalah yang randomized. Ini yang acak. Ibaratnya majelis, ini randomized sampling. Maaf. Randomized. Ada 1000 hal, ada 1000 kelereng. Misalnya ini hanya 1000 kelereng atau 1000 chattingan misalnya. Yang randomized adalah misalnya saya tutup mata, lalu saya ambil. Saya tutup mata. Itu randomized. Itu dianggap representatif. Yang lain adalah yang non randomized sampling. Tidak tutup mata. Non randomized sampling sendiri ada banyak jenisnya. Salah satunya adalah purposive sampling. Purposive sampling. Dari sebutannya sudah jelas. Ini adalah pengambilan sampling dengan tujuan tertentu. Purpose, ada tujuan tertentu. Karena sampling yang diambil adalah untuk tujuan tertentu, maka ditentukanlah ciri-ciri, ditentukanlah kriteria mana data yang mau diambil dan mana data yang tidak diambil, mana data yang relevan sesuai dengan ciri-ciri tertentu dan mana yang tidak relevan. Misalnya, karena saya ingin mengetahui atau meneliti tentang kelereng yang berwarna merah, maka saya harus pastikan dari 1000 kelereng itu yang saya ambil hanyalah kelereng berwarna merah. Nah, persoalannya majelis, izin saya dulu. Karena sudah ditentukan ciri-cirinya oleh pihak yang akan melakukan sampling tersebut, maka tidak tertutup kemungkinan ada potensi bias, yaitu si pengambil sampel mengambil sampelnya hanya sesuai dengan ciri-ciri yang sudah dia tentukan sendiri. Sebetulnya tidak salah juga, dalam penelitian tidak salah. Tapi kalau kemudian konteksnya adalah karena ini penegakan hukum, maka saya pikir perlu kehati-hatian ekstra ketika melakukan sampling tersebut. Jadi tadi katanya ada hampir 1000 chat ya? 900-an chat, kemudian yang diambil hanya 10%-nya. Kurang dari 10%-nya. Baik, saya ulangi. Ya. Yang disampaikan tadi ada sampai 979, yang ditampilkan hanya sekitar 88. Ya. Itu pertanyaan mereka. Ya. Kan jadi pertanyaan majelis, izin majelis. Silakan. Dari 900-an itu, kenapa yang diambil hanya 88? Kenapa hanya 88? Saya mungkin keliru majelis. Saya tidak membayangkan bahwa 88 itu oleh otoritas penegakan hukum diambil secara random, tutup mata, ambil chat ini, ambil chat ini, chat ini. Saya khawatir tidak bermakna jadi gitu. Tapi agar informasi yang diambil itu bermakna, maka sekali lagi tidak terlalu kemungkinan ditentukan cirinya mana yang mau kita ambil sesuai dengan purpose-nya, sesuai dengan tujuannya. Mungkin bias menjadi terbuka kemungkinan bias karena barangkali kekurang tepatan dalam pengambilan sampel. Potongan chat mana diambil dengan pendekatan atau metode yang barangkali tidak begitu pas, barangkali. Baik, lanjutkan, masih ada lagi, silakan. Tadi sudah ahli membahas tentang dua contoh di mana tidak boleh diambil kesimpulan kalau terjadi keraguan-raguan. Beyond reasonable doubt yang dianut di semua pengadilan dan negara beradab.
yaitu antara lain kalau dipenggal-penggal, kemudian redaksinya saling bertentangan. Nah, sekarang itu dua contoh. Sekarang saya mau kasih contoh yang ketiga, apakah ini termasuk beyond reasonable doubt atau tidak, sehingga tidak boleh diambil kesimpulan. Ini kaitannya dengan katanya. Contoh begini, seorang Kapolsek mengatakan bahwa dia menjual narkoba 1 kilogram, katanya ini milik jenderal. Masalahnya lagi, narkoba tersebut tidak pernah diketemukan pemakainya siapa, apakah ada yang positif dari narkoba tersebut, barang buktinya pun tidak ditemukan, hanya kata Kapolsek, katanya ini barang jenderal, sedangkan si Kapolsek tidak pernah bertemu dengan jenderal. Pertanyaan saya, apakah hal seperti ini juga alasan ketiga, biar reasonable doubt tidak boleh langsung menjudge bahwa 1 kilogram tersebut adalah milik si jenderal? Katanya itu berarti hearsay ya, ya katanya di barat itu namanya atau di kita saksi di auditu, ya, testimonium di auditu, konon, alkisah, syahdan, gitu kan ya terjemahannya. Hearsay ini hanya untuk memudah, saya khawatir pengucapan saya tidak begitu jelas. Hearsay semuanya menjadi serba konon. Ini izin saya kembali. Jangankan kita pihak eksternal majelis, yang bersangkutan pun tidak bisa memastikan apakah yang dia katakan itu true atau false confession. Jangankan kita, yang bersangkutan yang punya suara pun tidak bisa memastikan apakah itu true ataukah itu false. Alhasil sama, saya tidak akan membuat penilaian, membuat keputusan apapun dari sesuatu yang hearsay. Terakhir ini, apakah menentukan ini, apakah semakin parah lagi tidak boleh dibuat kesimpulan, apalagi yang katanya barang tersebut tidak tahu di mana, tidak pernah disita, tidak pernah ditahu siapa pemakainya. True confession ataupun false confession bisa kita uji dengan membandingkannya dengan ketersediaan barang bukti. Kalau kemudian barang bukti tidak tersedia, maka kita praktis hanya berhadapan dengan setumpuk informasi yang hearsay, yang konon. True confession tidak bisa dipastikan, false confession bahkan mungkin terbuka lebar. Terima kasih saksi. Hearsay itulah yang dikenal di kita testimonium de audito. Saya majelis selesai. Baik, terima kasih. Tunggu dulu kawan yang lain dulu, masih ada. Jangan ada yang 2 kali, yang 1 sekali pun tidak. Ayo, masih ada yang lain, silakan. Saudara ahli, sistem of proof yang dianut di dalam KUH 185 ayat 6 itu menyebutkan bahwa hakim dalam menilai keterangan harus memperhatikan pula sikap dan cara hidup. Apakah dalam psikologi forensik cara hidup atau track record, misalnya seorang jenderal yang sudah begitu bagus track recordnya, tiba-tiba disamakan dengan seorang bandar narkoba? Bagaimana pendapat ahli mengenai hal ini? Saya tidak memiliki perspektif keilmuan untuk merespon ini. Kalau perspektif awam saya bisa merespon, tapi hadir saya di sini bukan sebagai awam. Baik, dia tidak punya perspektif untuk itu sehingga dia tidak mau menjawab sesuai keahlian. Ganti pertanyaan yang lain. Cukuplah ya, sudah banyak kali. Ada satu lagi, kalau 2 gini ya, jangan lebih. Nah, Indonesia itu 2 gini loh, bukan gini 2 ya, 2 gini, 1 gini. Nah, oke, silakan. Ahli mudah-mudahan masih ingat terkait ilustrasi yang wanita mengaku mempunyai kedekatan khusus tadi. Karena wanita ini kebetulan juga saksi terdakwa di perkara lainnya, apakah ahli melihat ini adalah arah untuk mengaburkan fakta? Tadi sempat saya sampaikan majelis, salah satu penyebab munculnya false confession adalah ketika terjadi konflik kepentingan. Misalnya seorang yang merangkap 2 status sekaligus, dia adalah saksi sekaligus dia adalah terdakwa.
maka kita bisa bayangkan dia punya kepentingan untuk menyampaikan informasi yang akan menguntungkan posisinya sebagai terdakwa. Kalau ternyata informasi itu true confession, memang tidak jadi masalah. Tetapi di ranah penegakan hukum, saya pikir tersedia alasan yang luas bagi kita untuk memperkirakan adanya kemungkinan false confession. Tinggal lagi dipastikan, apakah false confession itu datang dari individu yang bersangkutan, ataukah dipengaruhi oleh pihak lain, saya tidak tahu itu siapa, ataukah merupakan tipe yang ketiga. Apapun jenis false confession-nya, maka tadi saya katakan, confession, keterangan berpotensi sangat besar merusak proses penegakan hukum, mengganggu pengungkapan kebenaran, menggelincirkan proses persidangan. Baik, sudah satu. Satu lagi yang mulia. Satu lagi silakan. Baik, seorang ahli, apakah dalam ilmu psikologi forensik ada cara untuk menganalisa orang yang masih dalam keadaan panik atau shock, kemudian melakukan hal-hal yang di luar kesadarannya atau kewajarannya? Saya kasih contoh, seorang istri yang baru kehilangan suami baru meninggal, ketika banyak tamu melayat, temannya datang semua, dia belum merasa kehilangan. Tapi begitu tamu itu pulang semua, barulah si istri merasa dia telah ditinggalkan oleh suaminya. Apakah ada hal tersebut di ilmu psikologi forensik? Apakah ada teorinya? Ada. Kalau mengambil ilustrasi yang diutarakan oleh penasihat hukum majelis, maka ada siklus suasana batin seseorang dalam kondisi seperti itu. Saya membuat akronimnya DABDA, D-A-B-D-A, yaitu dimulai dari denial, pengingkaran, kemudian berlanjut ke anger, amarah, yang ketiga adalah bargaining, yang keempat depression, dan yang kelima adalah acceptance. Yang ingin saya katakan adalah majelis, pasca peristiwa yang tidak menyenangkan, kemungkinan terjadinya kekacauan, penginderaan, kekacauan berpikir terhadap realitas itu sangat mungkin terjadi. Sehingga berlangsunglah denial, pengingkaran, informasi yang disimpangkan satu sama lain, itu mungkin terjadi. Apakah kemudian ada cara menakarnya? Justru saya ingin merekomendasikan seseorang yang baru mengalami peristiwa yang mengguncang yang hebat, sepatutnya tidak dipaksakan untuk menyampaikan keterangan. Berikan kesempatan kepada yang bersangkutan agar bisa lebih cooling down, lebih tenang. Dengan harapan, dengan kondisi psikis yang lebih tenang, informasi yang dia berikan akan berkualitas karena daya ingatnya pulih secara lebih optimal. Kalau dia dipaksa harus bercerita misalnya dalam kondisi terguncang, maka tadi sempat saya sampaikan, ingatan pun akan bisa terganggu akibat peristiwa-peristiwa tidak menyenangkan, akibat trauma dan sejenisnya. Kalau ingatan sudah menyimpang, kemudian dipaksakan harus memberikan keterangan, kemungkinan errornya menjadi nyata. Cukup ya, cukup dari penasihat hukum. Selanjutnya giliran ke penuntut umum. Kalau yang sudah usahakan jangan lagi poin-poin yang melompat-lompat, silakan. Yang pertama terkait dengan tadi yang saudara ahli. Coba dekatkan mic-nya Pak, biar dengar ahlinya. Iya, silakan. Terkait dengan yang disampaikan oleh ahli, yaitu misi aksi kejahatan. Ada dua tadi minimal kata ahli, yaitu yang pertama tercapai tujuan, yang kedua yaitu menghilangkan jejak ya setelah terjadi. Itu bahasa saya, menghindari pertanggungjawaban pidana. Ya, artinya kan menghindari pertanggungjawaban pidana. Pertanyaan saya kepada ahli dari sisi digital, bukan digital, psikologi forensik. Apakah orang yang menghapus jejak digitalnya dalam hal percakapannya dengan seseorang di mana percakapan tersebut mengandung perbuatan yang melanggar hukum, apakah itu bisa dikategorikan sebagai menghilangkan jejak? Ya, itu misi kedua kejahatan. Salah satu bentuk perilaku dalam misi kedua kejahatan adalah itu. Dalam rangka menghindari pertanggungjawaban pidana, misalnya dia hilangkan atau dia rusak jejak-jejak kejahatannya. Terima kasih. Yang kedua, seorang pelaku kejahatan melakukan kejahatan dengan beberapa orang yang lain. Kemudian beberapa orang yang lain ini sudah ditangkap, diperiksa.
Kemudian pelaku yang belum tertangkap ada dan menghubungi pihak-pihak yang dianggap punya akses ke pelaku yang sudah diamankan tadi dengan catatan agar dia tidak diikutkan di dalam, agar namanya tidak disebutkan di dalam peristiwa pidana tersebut. Apakah itu juga merupakan bagian daripada teori yang misi kejahatan yang kedua tadi juga? Artinya dia mau menghilangkan jejak dan menghindari pertanggungjawaban pidana? Seandainya pihak yang pertama itu, artinya yang menghubungi itu memang melakukan perbuatan pidana, Ya. kemudian dia minta agar namanya dihapus. Ya, saya jangan disebut ya. Iya, iya. Oke. Nanti pokoknya aman, saya tanggung biayanya katanya. Ya, itu termasuk misi kedua kejahatan politik. Masuk ya? Termasuk. Ya. Termasuk. Pokok pikirannya begini, saudara, silakan. untuk memudahkan kita, bahwa pasca melakukan sebuah perbuatan pidana, seorang pelaku tidak langsung ongkang-ongkang kaki, Ya. tidak lantas santai-santai saja, tidak. Apalagi kalau ini kita bicara kejahatan berencana ya, Ya. berencana. Dia harus memikirkan pasca kejahatan ini dia lakukan, bagaimana agar saya tidak ditangkap polisi, misalnya. Ya. Bagaimana agar saya kemudian tidak sidang, apalagi dimasuk ke dalam penjara. Nah, agar itu semua bisa terjadi, saya tidak ditangkap polisi, kalaupun ditangkap polisi saya dinyatakan atau divonis tidak bersalah, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya tentu saja saya harus melakukan serangkaian perbuatan Ya. yang mendukung saya agar saya tidak terjerat dalam pertanggungjawaban pidana. Bisa menghilangkan bukti, mempengaruhi saksi, merusak CCTV, membangun alibi, itu semua. Itu misi kedua kejahatan. Ya. Kemudian terhadap seorang perilaku yang dia kebetulan seorang aparat punya seragam melakukan tindak pidana atau kejahatan dari perspektif psikologi forensik, apa yang bisa ahli jelaskan terkait dengan itu? Apakah ada perasaan orang tersebut punya rasa aman atau rasa tidak aman? Artinya dihubungkan lagi dengan misi kedua setelah kejahatan dilaksanakan tadi. Izin majelis, saya tidak memahami konteksnya ketika ada kalimat aman atau tidak aman. Saya tidak bisa menjawab karena saya tidak memahami pertanyaan itu. Saya ulangi majelis, mohon izin. Silakan kalau bisa dirubah pertanyaannya biar bisa dipahami.